Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari. Bersama saya Rustandi Adriansa di podcast Walhi Sumatera Selatan dalam rangka edisi khusus peringatan Hari Tani Nasional tahun 2022 dengan tema yang diusung pada tahun ini adalah reforma agraria sejati untuk kedaulatan pangan dan energi. Ya, teman-teman, hadir bersama saya ini ada Bang Dabiga Gumaira. Beliau ini adalah salah satu tokoh penting menurut saya dalam konteks gerakan di Sumatera Selatan. Beliau adalah ketua dari Pergerakan Nasional dan juga seorang advokat dan sekarang staf pengajar ya di Universitas Sriwijaya. Bang Dabi sehat ya? Sehat, Ini alhamdulillah. masih ngajar. Ini baru pulang ngajar kabarnya. Ya, tugas konstitusi. Iya. Ya. Benar. Bagian tugas. Mencerdaskan kehidupan bangsa kan? Iya benar Ya. itu. Ya, Bang Dabi. Ya, Kalau menurut Bang Dabi ini gimana sebenarnya reforma agraria? ya. Yang penting kan sekarang kita mengucapkan dulu ya, selamat atas berulangnya tahun dan tanggal dari lahirnya UPA ya, 24 September tahun 2022 ini. Nah, mungkin generasi-generasi terakhir ya mungkin tidak menyadari bahwa UPA ini sebenarnya satu produk hukum ya yang dibuat sedemikian rupa ya. Kalau istilah saya selain dia panjang durasinya dari tahun 48 sampai tahun 60, dia juga melibatkan multi stakeholder ya. Jadi undang-undang ini melibatkan multi stakeholder. Jadi dari akademisi, dari UGM, UI dan IPB sampai dengan kelompok-kelompok tani yang ada pada saat itu ya. Nah, jadi kita apresiasi dulu bahwa UPA ini umurnya mungkin sudah tua juga dari tahun 60. Seperti kita ketahui memang perjalanannya itu sangat panjang ya, perjalanannya sangat panjang. Jadi kalau kita lihat sejarah kemerdekaan di 45 ya. Pertanyaannya kemudian apakah di tahun 45 itu sudah terjadi ya, kalau istilahnya itu reforma agraria parsial ya. Artinya reforma agraria yang tidak holistik dia ya, tidak secara menyeluruh, tapi memang secara kecil-kecil. Jadi misalnya sebelum lahirnya UPA itu sudah ada penghapusan tanah perdikan ya, sudah ada penghapusan tanah partaklir ya waktu itu. Kemudian di dekat-dekat UPA itu sebenarnya ada yang namanya undang-undang bagi hasil, yang mana waktu itu undang-undang itu mewakili sebenarnya mewakili keadilan bagi petani penggarap dan petani tunakisma pada waktu itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah UPA ini, sejarah panjang yang saya katakan dari 4860 itu dimulai dari panitia-panitia ya. Panitia-panitia kecil yaitu panitia Jogja. Panitia Jogja itu di 48 ya, panitia Jogja itu sudah dilakukan sebenarnya untuk mengkaji ya. Mengkaji dengan 3 tugas pokok sih sebenarnya pada waktu itu. Intinya pada waktu itu muncul ide bagaimana merombak struktur penguasaan tanah yang tidak adil ya. Yang kedua melakukan land reform pada waktu itu. Kemudian melakukan penataan ulang ya, penataan ulang tanah atau land use planning pada waktu itu. Ada 3 hal pokok itu sebenarnya yang dilakukan panitia Jogja, panitia agraria Jogja. Nah, panitia ini sebenarnya yang paling pokok itu bagaimana menghapuskan azas domain perklaring pada saat itu ya. Artinya ini merupakan warisan kolonialisme. Kemudian dia ditugaskan untuk menginventarisir dulu ide-ide pembentukan hukum agraria nasional, yang salah satunya adalah bagaimana menghapuskan azas domain itu. Nah, panitia Jogja itu berlangsung
ya tidak juga terlalu lama pada waktu itu karena kondisi 48 itu kan 49 itu agresi militer sebenarnya. Pemerintahan yang berpindah ya dari Jogja ke Jakarta, kembali lagi ke Jakarta, maka itu muncul sebenarnya panitia kedua itu yang disebut dengan panitia Jakarta pada waktu itu. Nah, panitia Jakarta inilah kemudian yang sebenarnya telah mulai mengerucut ya, bagaimana panitia Jakarta ini mengumpulkan ide-ide bagaimana hukum nasional itu akan dibuat, sembari juga merumuskan ideologi dari hukum nasional agraria itu. Ya kan, jadi kalau sebagaimana yang kita ketahui sebenarnya secara ideologis kan hukum agraria nasional kita itu diatur di pasal 4 ya, UPA itu adalah dasar politiknya itu adalah sosialisme Indonesia sebenarnya. Sosialisme Indonesia yang mana itu kemudian diterjemahkan lebih lanjut di dalam TAP MPR nomor 2 tahun 60 ya. Artinya dia sosialisme yang diterapkan ala Indonesia, bukan ala Barat. Nah, apa itu waktu itu? Ideologi dari hukum nasional yang akan dibangun itu adalah kalau Barat itu tidak menganut kepemilikan pribadi, tapi kalau sosialisme ala Indonesia itu dia menganut kepemilikan pribadi dan komunal, ya, dan dua-dua itu yang disebut dengan sebenarnya populisme pada waktu itu. Jadi dia tidak anti dengan kepemilikan pribadi, dia juga sebenarnya mendorong juga kepemilikan komunal-komunal yang ada. Nah, panitia Jakarta ini terus bekerja sebenarnya pada waktu itu, walaupun memang pada masa itu ya seperti kita ketahui ya 57 sampai 59 itu kan terjadi pemberontakan PRRI Premesta. Jadi memang agak terseok-seok juga panitia agraria Jogja ya, panitia agraria Jogja ini. Kemudian sampailah kepada simposium-simposium sebenarnya. Jadi dilakukan seminar-seminar sebenarnya yang melibatkan itu yang saya bilang tadi, melibatkan akademisi ya. Jadi akademisi yang dilibatkan itu dari UGM, dari UI, dari IPB. Itu yang saya bilang dari awal bahwa undang-undang ini dilahirkan dengan begitu detail ya, melibatkan multi stakeholder, orang-orang di dalam, dan dengan kurun waktu yang cukup lama ya. Nah, pada 59 dekret presiden balik lagi ke ke Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya. Jadi di 59 itu kan kita tidak menerapkan Undang-Undang Dasar 45 ya, yang kita terapkan waktu itu antara Konstitusi RI sampai dengan UUDS pada waktu itu. Nah, awal pertama kali pembentukan Kementerian Agraria itu di 59 itu. Sebenarnya untuk itulah dari panitia-panitia itu dikerucutkan tugas-tugas pembentukan hukum nasional ini ke Kementerian Agraria pada waktu yang ada. Nah, seperti kita ketahui ya, dibentuk beberapa kali panitia-panitia simposium dan yang lain, sampailah kemudian pada 10 hari ya. Jadi dia pengusulan RUU Undang-Undang Agraria Nasional itu ke DPR gotong royong itu 10 hari sebelum ditetapkan. Artinya kalau dia ditetapkan 24, artinya itu di tanggal 14 ya. September. Jadi di tanggal 14 September itu Kementerian Agraria Nasional itu mengusulkan ya rancangan undang-undang pokok agraria ini kepada DPR GR waktu itu adalah DPR hasil pemilu 55 pada waktu itu. Nah, 10 hari kemudian ditetapkanlah pada tanggal 24 September 1960 itu Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Itu sejarahnya ya sampai di situ. Artinya memang praktis 12 tahun sebenarnya ya baru sampai pada penetapan Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria ini sebenarnya yang paling penting kalau kita bicara tentang reforma agraria, dia juga didampingi dengan yang namanya Undang-Undang PRP 56 tahun 60 ya. Undang-Undang PRP 56 itu adalah salah satu produk hukum yang membatasi tanah pertanian dan perkebunan sebenarnya ya. Nah, undang-undang inilah yang menjadi sebenarnya
titik dasar kalau bagi saya, kalau kita mau bicara tentang pelaksanaan reforma agraria, bagaimana undang-undang ini diterapkan menjadi dasar pembatasan penguasaan tanah sebenarnya. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi UPA itu didampingi oleh undang-undang bagi hasil sebelum UPA keluar. Setelah UPA keluar itu kalau saya tidak salah beda bulan saja dengan UPA juga di tahun 60 keluar undang-undang PRP 56. Undang-undang PRP ini awalnya sebenarnya penetapan peraturan presiden. PNPS, penetapan peraturan presiden yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang PRP 56 60 ya. Di mana undang-undang itu merumuskan tentang tingkat hunian ya penduduk di satu wilayah dengan batas-batas minimum kepemilikan. Kalau nggak salah di Jawa itu 2 hektar ya dan lain-lain. Nah kalau menurut saya ya UPA itu telah menetapkan dasar-dasarnya ya, dasar-dasar untuk melakukan pembaharuan agraria sebenarnya. Nah bahwa kemudian di tahun 60 waktu pelaksanaan UPA sampai ke 65 ini banyak persoalan ya, sampai puncaknya itu di peristiwa G30S 65 ya, runtuhnya rezim Soekarno dan kemudian masuk ke pemerintahan Orde Baru sebenarnya. Jadi memang agak UPA ini memang lahirnya terseok-seok, kemudian tumbuh kembangnya juga terseok-seok ya. Banyak di dalamnya itu ya polemik-polemik politik lah pada saat itu sebenarnya. Tapi UPA itu tetap masih berlaku kan? Masih berlaku sampai hari ini, tapi kan ada yang sebenarnya yang patut digarisbawahi keberlakuan UPA itu kan dia menjadi undang-undang organik ya. Kalau dalam teorinya itu menjadi undang-undang payung, itulah judulnya pokok-pokok. Pokok-pokok. Nah, undang-undang organik ini dimungkinkan aturan pelaksananya itu juga undang-undang. Ya, untuk itulah sebenarnya skema awalnya di bawah undang-undang pokok itu adalah undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, ya, undang-undang penanaman modal asing dan lain-lain. Supaya dia mengerucut payungnya ke UPA. Karena UPA ini menjadi undang-undang turunan undang-undang organik dari pasal 33. Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Ya, jadi itu babonnya itu di pasal 33 turun ke UPA. Nah, tapi kan seperti kita ketahui dalam perkembangannya pasca rezim Orde Lama, skema dia menjadi undang-undang organik yang memayungi peraturan-peraturan dasar dalam bentuk undang-undang itu tidak terjadi. Muncullah di tahun 67 itu undang-undang pertambangan ya, undang-undang PMA, undang-undang beberapa undang-undang yang berkenaan dengan pengelolaan agraria itu keluar di tahun 67 pada waktu itu. Yang tidak juga ada di konsiderannya itu merefer ke UPA. Itu problemnya. Jadi melepas diri. Artinya UPA menjadi undang-undang tersendiri yang kalau menurut saya ya terasingkan kalau sampai dengan sekarang. Undang-undang pengelolaan sumber-sumber agraria lainnya juga keluar dengan jalan sendiri-sendiri. Nah, di situ sebenarnya muncul isu pokok di rezim Orde Baru itu ada ego sektoral ya masing-masing. UPA di mana, undang-undang kehutanan di mana, undang-undang pertambangan di mana. Sebenarnya terjadi begitu pada akhirnya. Ya, itu yang kalau situasi ketimpangan seperti ini kan ada kaitannya dengan pembatasan. Lalu kenapa kemudian itu seperti apa itu? Kalau ternyata sekarang ada yang menguasai secara dominan. Ya, jadi kan kalau kita lompat ya misalnya ya, kalau kita lompat. Tapi kalau saya mau cerita memang Orde Baru begitu, perlakuan Orde Baru terhadap UPA ketika pasca reformasi, perlakuan dengan UPA itu juga tidak banyak berubah kalau menurut saya. Tidak banyak berubah ya, perlakuannya ya tetap menjadi undang-undang yang terasing kalau menurut saya, undang-undang sendiri ya, tanpa menjadi dasar pijakan pokok bagi undang-undang sumber daya alam lainnya. Walaupun sekarang nih kalau nggak salah sudah undang-undang PSDA ya. Ada undang-undang sendiri lagi juga. Nah, jadi ketika di zaman Orde Baru memang dia cuma melanjutkan sebenarnya memposisikan undang UPA itu seperti
seperti zaman Orde Baru sebenarnya. Walaupun memang di rezim SBY itu kalau tidak salah kan muncul kayak eksperimen-eksperimen reforma agraria secara parsial ya di daerah Jawa Barat dan lain-lain. Nah, kalau kita lompat pasca SBY sebenarnya hari ini undang-undang UU PA ini sama perlakuannya seperti di zaman SBY, tapi memang makna reforma agraria itu kalau menurut saya jadi dimanipulasi. Ya, dimanipulasi begini. Ya. Kan makna reforma agraria ini kan di awal kalau kita lihat di sejarah tadi di 48 itu kan maknanya bahwa kenapa harus dilaksanakan land reform itu ada ketimpangan penguasaan tanah, pemilikan tanah itu. Iya. Jadi ada orang yang tanahnya itu luas, sedikit orang punya menguasai tanah luas, banyak orang menguasai tanah sempit. Nah, itulah yang itulah yang disebut dengan ketimpangan struktur penguasaan lahan. Nah, itu yang dijawab sebenarnya harusnya dengan UU PA ya. Lewat beberapa undang-undangnya ya sampai dengan kalau nggak salah ingat saya ada undang-undang pengadilan dan reform dulu ya yang kemudian di Orde Baru dicabut lewat undang-undang berapa itu pengadilan dan reform. Ya? Sempat ada undang-undang pengadilan reform khusus. Ya. Nah, di era pasca SBY dimanipulasi begini. Dimanipulasi dengan program-program TORA, program-program bagi-bagi sertifikat dan perhutanan sosial ya kalau istilahnya itu ya. PS kalau saya nggak salah ya, perhutanan sosial. Jadi kalau menurut saya dua program itu tidak menjawab ketimpangan struktur agraria. Artinya apa? Artinya tetap orang yang sedikit itu menguasai tanah yang besar, orang yang banyak ini menguasai tanah sedikit-sedikit. Dia tidak menjawab, tapi sebenarnya lebih kepada memberikan antibiotik lah kalau obat itu ya. Artinya untuk menghilangkan rasa sakit saja sebenarnya, tapi tidak merubah struktur sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Sertifikat yang dikeluarkan itu sertifikat register yang tidak berkonflik ya. Artinya perkebunan-perkebunan besar yang memiliki tanah lahan itu tetap begitu. HGU tetap begitu. Nah, saya pernah nulis penelitian di 2007, itu data saya itu malahan di bawah 2007, kepemilikan lahan di Indonesia itu 27 juta hektar lahan dikuasai oleh 20 kelompok cuman. Bayangkan, 27 juta hektar itu dalam bentuk izin pertambangan, HTI, HGU ya, perkebunan besar. Nah, 20 kelompok itu malahan ada yang perorangan. Oke lah, ada yang perusahaan-perusahaan holding ya, ada juga beberapa kelompok yang perorangan. Nah, artinya itu wujud dari ketimpangan struktur agraria yang sudah diperkirakan oleh panitia agraria di tahun 48. Bayangkan, sudah diperkirakan dia bahwa ini akan terjadi seperti itu. Nah, artinya pembagian sertifikat-sertifikat di wilayah konstitusi itu tidak merubah struktur penguasaan. Hakikatnya kalau menurut saya itu harus dikurangi itu kepemilikan oleh perusahaan-perusahaan itu. Ya, sewajarnya lah. Artinya kita tetap tidak mengindahkan bahwa harus ada investasi dan lain-lain, tapi penguasaan yang sangat besar itu sebenarnya menegasikan kelompok-kelompok masyarakat yang ada yang tidak menguasai tanah sama sekali. Nah, kalau saya misal ditanya nih, bagaimana itu caranya sekarang? Kalau kita masuk ke tema tadi reforma agraria sejati, yang pertama kalau menurut saya menantang belum pernah ada calon presiden sejak reformasi, ya itu dari Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, SBY dan Jokowi yang mencanangkan moratorium HGU misalnya. Nah ya, moratorium artinya dievaluasi. Stop dulu. Nah, kalau memang HGU ini tidak diperpanjang, nah inilah tanah-tanah yang menjadi objek land reform sebenarnya. Bukankah sekarang upaya itu sudah ada lewat Prona, Tora? Bukan di wilayah itu. Artinya itu di wilayah register negara. Register negara artinya negara membagikan tanah-tanah sisa dari kelompok-kelompok modal ini. Itu. Nah, kalau menyimbangkan struktur itu adalah kelompok modal ini juga harus dievaluasi kepemilikannya. Ya, harus diseimbangkan juga dengan kepemilikan orang banyak. Jadi itu kalau istilah saya
seperti memberi apa ya obat anti sakit saja sebenarnya, tidak mengobati pada persoalan pokoknya, tidak menyembuhkan, tidak menyembuhkan sebenarnya. Itu yang terjadi sebenarnya hari ini, yang terjadi. Sementara teman-teman penggiat agraria merasa ini sudah jalan keluar, ya, Tora ini sudah jalan keluar. Kalau menurut saya jalan keluarnya itu yang pertama moratorium HGU, yang kedua kembali mengkaji Undang-Undang PRP 56, pembatasan tanah maksimum itu, pembatasan tanah pertanian itu dibatasi. Termasuk soal Betul. yang dimiliki oleh korporasi. Betul. Malahan sekarang bukan cuma korporasi, ada beberapa misalnya individu yang mungkin sangat luas sebenarnya. Nah, itu yang harus dibatasi. Korporasi juga harus dibatasi kalau menurut saya. Misalnya pertambangan itu, satu perusahaan pertambangan itu maksimal dia menguasai berapa luas misalnya. Perkebunan besar itu berapa luas. Nah, supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi pertuan tanahan. Jadi kalau menurut saya gini, hubungan reforma agraria ini dengan kualitas demokrasi. Ya. Karena kalau terjadi ketimpangan struktur penguasaan, masih terjadi pertuan tanahan di daerah-daerah, itu mengganggu kualitas demokrasi. Karena setiap pemilihan itu terjadi pertokean di desa-desa itu yang bisa mengarahkan suara. Nah, ini kan ada gium lama nih di agraria itu, siapa menguasai makanan, siapa menguasai tanah, dia menguasai makanan sebenarnya. Nah, di situ. Jadi penguasa-penguasa hari ini itu dikuasai oleh kelompok-kelompok yang menguasai tanah luas di Indonesia ini. Ya, kita sebut saja ya. Beberapa perusahaan-perusahaan yang tanahnya ya hampir di seluruh wilayah Indonesia ada, itu dibalik kekuasaan-kekuasaan hari ini. Jadi kualitas demokrasi itu berkurang. Nah, kalau kita tahu, kalau misalnya di beberapa tempat sistem token tuh ya, token itu kan sebenarnya ada tokoh di daerah itu yang kalau kecurigaan saya tokoh itu ya menguasai makanan, ya dalam arti ya menguasai luas tanah dan lain-lain. Artinya orang-orang bisa dikondisikan karena dia mencari makan kepada orang itu. Kalau di desa-desa kan sistem pertokean namanya, tuan tanah itu kan. Nah, karena dia tidak ada pembatasan maksimum penguasaan, maka lama-lama di satu desa itu terakumulasi oleh cuma beberapa orang, 4-5 orang yang menguasai hampir 3/4 desa itu. Nah, dia yang menguasai demokrasi di jadi wilayah patron itu. hajat hidup. Betul. Itu yang terjadi ketika kita tidak melaksanakan reforma agraria secara sejati tadi. Kan kalau melihat yang dilakukan oleh negara ya. Ya. Zaman Ibu Mega ada TAP MPR. Ya. Kalau TAP MPR pelaksanaan zaman reforma agraria ya. Dan sumber daya alam kan. Lalu Ya. zaman Pak SBY yang sebenarnya sekarang juga terakhir Pak Jokowi ini. Ya. Nah, artinya kan sebenarnya sudah ada nih upaya negara ini untuk Iya. kata Ada, cuman saya bilang tadi itu cuman menghilangkan rasa sakit ya. Artinya kan dia regulasinya tidak cukup ya. Kalau TAP MPR itu kan harus ditindaklanjuti dalam bentuk apa? Undang-undang atau apa ya sebenarnya. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Yang terakhir ini ada mandat pembentukan gugus tugas agraria ya. Nah, pertanyaan saya nggak bilang di tingkat nasional ya, tingkat daerah-daerah apa sudah melakukan audit misalnya ya. Misalnya dalam 1-2 tahun ini sudah apa yang dilakukan, pertanyaannya. Apa yang dilakukan oleh gugus tugas? Minimal maksud saya menginventarisasi misalnya hak-hak atas tanah. Ya, hak-hak atas tanah bukan hak kepemilikan individunya ya, maksudnya kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai oleh korporasi misalnya. Inventarisasi. Ini sudah berapa tahun misalnya di sini. Misalnya sudah kalau HGU itu kan 25 diperpanjang lagi. Apakah dia memang berefek positif terhadap kemakmuran rakyat sekitar? Itu kan harus diaudit. Minimal kalau menurut saya gugus tugas agraria itu melakukan itu di daerah masing-masingnya. Supaya dia punya paper yang menyatakan bahwa misalnya di satu daerah perkebunan besar itu justru menyumbangkan kemiskinan misalnya. Atau dia menyumbangkan kemakmuran, kita nggak tahu. Itu yang perlu diaudit. Nah, artinya ketika gugus tugas dan lain-lain lah ya, apapun namanya itu dibuat, ya itu hanya untuk menghilangkan rasa sakit tadi, untuk menghadirkan seolah-olah negara ini mau melaksanakan, ya dan lain-lain. Itu menurut saya ya, tapi nggak tahu ya.
Menurut saya Seharusnya begitu yang memang terjadi. selain menginventarisasi konflik, ya kan? Iya, Yang tanah-tanah yang betul. yang Nah, dibutuhkan jadi betul. objek juga untuk menginventarisasi Jadi, dan mengevaluasi betul. kepemilikan korporasi juga. Lucunya kan program bagi sertifikat dan perhutanan sosial itu dia menutup mata terhadap konflik. Iya, benar. Iya kan? yang Itu. Jadi kalau sering menurut terlihat saya ya. itu kalau istilah teman-teman agraria dulu land reform by leverage, sekarang by grace itu. By grace, Ya, land reform atas kebaikan negara, kebaikan negara sebenarnya. Padahal di mana-mana negara itu ya harus didesak untuk memberikan hak ya. Jadi itu bukan kebaikan negara mestinya, hak kita yang harus diberikan. Nah, tapi diberikan dengan persyaratan misalnya, mestinya yang diselesaikan itu konfliknya. Itu yang diselesaikan. Karena kalau terjadi konflik di satu wilayah, artinya kan terjadi ketimpangan penguasaan makanan tuh di wilayah itu. Jadi kalau ada masyarakat demo perkebunan, demo, berarti terjadi ketimpangan penguasaan makanan tuh. Karena kalau dulu mungkin tidak terjadi. Karena lahannya luas dan lain-lain. Nggak akan ribut ya. Tidak akan Kalau ribut. nggak lapar. Nah itu problemnya hari ini. Jadi misalnya dia tidak punya lagi tanah untuk dijadikan pertanian ya, pertanian sumber-sumber kehidupan dan lain-lain. Sementara dia bekerja di perkebunan besar itu mendapatkan upah yang begitu-begitu saja. Ya, artinya ya cuma dibayar upah ya, dibayar upah malahan kalau tidak masuk dipotong dan lain-lain. Jadi menjadi kuli di tanah sendiri. Itu yang terjadi ya. Padahal di tahun 48 itu idenya sudah bagaimana menghapus itu, menghancurkan itu. Nah, coba bayangkan tahun 60 ini sudah 2022, ide-ide keadilan dari UPA itu belum ada nih, belum kelihatan sampai hari ini sebenarnya. Jadi itu yang penyebab jadi mandek. Kalau konflik ini nggak selesai. Betul ya kan? Situasi itu bagian dari penyebab konfliknya tuh. Ya, itu tadi mestinya kan salah satu gugus tugas reforma agraria itu kan itu, ya, menginventarisir itu dan membuat position paper konflik ini bagaimana, yang ini harus diselesaikan. Yang ini bagaimana harus diselesaikan atau ini solusinya apa? Ini solusinya tidak semata-mata untuk menginventarisasi tanah-tanah register negara yang bisa dikeluarkan sertifikat dan lain-lain. Ya nggak begitu kan menurut saya. Itu tidak menghapus ketimpangan struktur agrarianya sebenarnya. Jadi memelihara konflik tetap berjalan. Kalau istilah saya sebenarnya memelihara harimau dan kambing dalam satu kandang. Ya, harimau harus gemuk, kambing tidak boleh mati. Nah, itu kan susah kan? Jadi artinya perkebunan besar, perkebunan masyarakat, perkebunan besar ini harimau yang harus gemuk nih, karena negara butuh devisa dan lain-lain. Tapi kambing itu juga nggak boleh mati. Nah, di situ yang terjadi hari ini sebenarnya. Iya, sementara dia selalu tiap hari melihat harimau yang siap menerkam. Diancam terus. Iya, walaupun dia cukup makan juga pasti kurus juga kalau menurut saya ya. Minimal psikologis. Dalam keadaan was-was. Betul. Itu yang terjadi hari ini sebenarnya. Rakyat petani ya. Rakyat petani di bawah payung undang-undang yang idenya begitu mulia sebenarnya, UPA. Idenya mulia. Ya. Lalu seharusnya apa nih yang dilakukan oleh petani ini dalam situasi seperti ini? Ya, memang problem hari ini sebenarnya kita belum punya organisasi petani yang kuat ya. Yang bisa mendesak negara untuk memberikan hak-hak agrarianya terhadap petani. Tapi kita lebih kepada mendampingi kelompok-kelompok tani untuk mengharapkan kedermawanan negara. Kasihan. Ya, rasa belas kasihan negara. Itu yang terjadi hari ini. Artinya rasa belas kasihan itu akhirnya negara juga mengotak-atik juga. Oh ini bolehlah. Kalau register nggak apa-apa nih, non konflik, nggak apa-apa kasih. Ini nggak apa-apa kasih. Tapi kan tidak menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah itu terjadi pertarungan antara korporasi dengan petani-petani yang memiliki lahan sempit di satu wilayah. Itu yang terjadi sebenarnya. Ada satu kelompok yang menguasai makanan, menguasai tanah yang sangat luas. Ada kelompok mayoritas yang menguasai tanah yang sangat kecil. Itu yang terjadi. Jadi kan era kita ini menuju ke agraris atau industri kan jadi tidak jelas sebenarnya. Menuju industri juga nggak jelas. Industri apa sebenarnya yang
yang harus dilakukan. Walaupun reforma agraria salah satunya itu juga muara-muaranya ya. Misalnya industri pertanian yang dilakukan. Tapi kan menuju ke industri pertanian itu juga butuh tanah juga sebenarnya masyarakat, penguasaan tanah juga. Kalau negara sudah cukup dermawan nggak kira-kira? Ya, kalau dermawan sebenarnya ya dari dulu kan problem paradigma penguasa kita Ya, itu maksudnya begitu. apakah memang dermawan, tapi ini persoalan kalau secara konstitusional apakah sudah Jadi kan gini, ideal misalnya? setiap kekuasaan di Ada Republik kemauan ini, tapi terhambat misalnya. setiap kekuasaan di Republik ini membangun paradigma bahwa kalau istilah saya paradigma bapakisme, kebapaan. Ya, kalau kebapaan itu kan dia menganggap bahwa ini keluarga besar nih, rakyat itu anak-anak. Nah, kalau sudah anak-anak, artinya yang namanya anak itu kan dia menunggu kewenangan orang tua kan. Anak itu kan nggak boleh nuntut orang tua. Kalau nuntut kan durhaka terhadap orang tua. Nah, hubungan ini yang dilestarikan sebenarnya paradigma bapakisme ini, penguasa terhadap rakyat ini. Untuk itulah karena dia bapak ya dia romo kan dipanggil. Jadi dia ya ini bagi ke sini, bagi-bagi kedermawan. Padahal itu hak. Ya, padahal Ibu Pertiwi itu ya rakyat itu sebenarnya kan yang punya negara ini sebenarnya penguasa itu pelayan dari mereka ya. Artinya memang mandatnya itu mereka. Nah, tapi kan justru kebalikan yang terjadi sekarang. Dia menghamba kan. Menganggap Bukan dermawan, tapi bukan dermawan, harus hak. melayani, memberi Hak. Ya. Hak. Keluarkan haknya. Harus dikeluarkan. Sama lah ketika misalnya di dalam Islam itu ada zakat 2,5% itu. Itu bukan dermawan. Emang wajib. Oh iya. Kewajiban. Hak kaum kan? Iya. Kaum duafa haknya. Sama kayak ya. gitu. Rakyat petani itu punya hak untuk mengelola lahannya sebagai basis produksi ekonominya, petaninya. Bukan mengharapkan negara untuk memberikan lahan. Ya, kebaikan negara. Jadi negara sebenarnya memposisikan diri bahwa dia ketika dia tidak memberikan hak itu, dia zolim terhadap masyarakat. Itu mau tak mau dia harus memberikan itu. Bukan memberikan itu kepada korporasi-korporasi sebenarnya. Gitu ya. Nah itu yang terjadi. Jadi reforma agraria sejati itu ya kalau menurut saya mengurangi ketimpangan struktur agraria. Itu aja. Jadi kalau program-program itu tidak menghasilkan keadilan struktur, ya penguasaan, ya artinya tidak benar. Program itu tidak benar. Ya artinya termanipulasi program itu terhadap makna reforma agraria. Terakhir ini Bang, kira-kira seperti apa ke depannya itu yang sepatutnya ini kalau situasi seperti ini? Nah, kalau menurut saya kan ada beberapa hal ya, misalnya secara aturan hukum juga harus dibereskan. Misalnya apakah jadi kan perdebatannya kita ini kan konsep politiknya itu adalah kalau di dalam pasal 33 ya, konsep politiknya itu sosialisme Indonesia. Konsep politiknya. Semangat populis itu tadi. Konsep politiknya ya, konsep politik pasal 33 itu. Bumi air dikuasai dan diberikan untuk kesejahteraan masyarakat. Terus legal konsepnya, konsep hukumnya itu hak menguasai, HMN sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah itu tetap akan kita pertahankan? Dua itu. Ya, atau itu direvisi. Nah, artinya kalau itu direvisi, turunannya Undang-Undang Pokok Agraria itu juga terjadi penyesuaian. Nah, itu. Nah, tapi kalau menurut saya, Undang-Undang UPA aja belum dilaksanakan semaksimal mungkin, kita sudah misalnya mau bicara untuk merevisi konsep politik dan konsep hukumnya di pasal 33 itu sebenarnya. Nah, problemnya ini kan sekarang turunan dari UPA itu yang sebenarnya sembarut ya. Kacau lah sebenarnya turunan-turunannya itu. Arahnya kemana? Artinya dia tidak merujuk ke UUPA. Nah, artinya pilihan-pilihan reformasi hukumnya begitu. Pilihan-pilihan reformasi hukumnya. Nah, pilihan programnya sebenarnya kalau menurut saya saat ini harus dibatasi penguasaan lahan oleh korporasi-korporasi harus dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi ya terjadi ya kalau istilah isu hari ini ada oligarki politik ya itu
Karena dia sangat luas menguasai sumber daya alam Indonesia dan dia bisa juga menguasai pimpinan-pimpinan politik. Sebenarnya itu terjadi. Memang penting ya evaluasi kepemilikan HGU, HTI, Betul. tambangan, HTI, seiring ya. sejalan dengan Prona tadi. Ya, harus Iya, dari nggak bisa dia kalau parsial saya melihatnya. sebenarnya Prona itu harus muncul dari HGU yang tidak dilanjutkan kembali. Itu baru terjadi tuh. Artinya ini yang dulu luas dikurangi. Terjadi dia. Munculnya dari situ ya. Atau misalnya perhutanan sosial ya kita anggaplah misalnya pasca HGU atau pasca HTI itu kan dia menjadi tanah negara. Nah, baru tanah negara inilah yang diberikan. Bukan tanah negara yang di luar dari situ, yang di luar dari HTI, yang di luar dari HGU itu. Karena otomatis kita mengambil register kehutanan tuh nanti. Iya. Banyak itu mengurangi itu. Tanah negara yang Mengurangi dikuasai wilayah korporasi itu. Tanah negara, iya itu kan dalam bentuk HGU, HTI dan lain-lain, ya kan? Nah itu yang istilahnya dievaluasi. Kalau istilah saya moratorium. Nah, misalnya presiden di 2024 itu kalau menurut saya harus berani bilang saya kalau jadi presiden saya akan memoratorium HGU, HTI dan lain-lain untuk mengevaluasi ya. Moratorium itu kan bukan berarti menstop permanen, untuk memberi jeda untuk mengevaluasi. Tapi ada yang berani nggak pertanyaannya? Saya nggak yakin ada yang berani. Kembali ke kualitas demokrasi tadi. Iya, karena memang yang akan disentuh kalau dia pidato begitu adalah orang-orang yang selama ini menjadi bohir Penyokong. dari perpolitikan Indonesia ini. Penyokong politik. Penyokong politik. Nah itu yang terjadi. Nah kalaupun dia berani, pasti dihajar dengan buzzer tuh. Dia berani ngomong itu, buzzer ngomong orang ini backgroundnya dibuat lah, ini orang nggak jelas, ini. Itu yang terjadi. Nah buzzer-buzzer itu juga kita nggak tahu siapa tuannya kan. Itu yang menghajar itu. Dia menjaga kepentingan orang-orang yang menguasai perpolitikan itu. Sebenarnya. Jadi Kepentingan utamanya tanah kalau menurut saya. Indonesia ini penguasaan tanah. begini berarti petani Problemnya. memang harus gigih ya dan kerja keras ya. Iya. Dan jeli Iya, memang. memandang situasi politik. Harus membangun kekuatan politik lewat organisasi-organisasi tani. Minimal maksud saya penguasaan-penguasaan di tingkat lokal. Supaya dia bisa bargain dengan korporasi-korporasi. Kan korporasi ini kan tanahnya di tingkat lokal kan. Kalau di tingkat Jakarta kan kebijakannya. Artinya penguasaan fisik harus punya bargaining ya, punya posisi tawar lah petani itu dengan korporasi-korporasi yang ada sebenarnya. Kalau nggak ada itu ya sudah lenyap ini negara korporasi. Artinya korporasi. Iya, artinya kekuasaan politiknya itu dikuasai oleh kelompok-kelompok yang menguasai tanah di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat sebutkan aja sih beberapa korporasi-korporasi penguasa tanah di Indonesia ini seberapa dekatnya dengan kekuasaan. Ya, sangat dekat kalau menurut saya. Jadi rahasia umum ya. Betul. Jadi rahasia umum. Ya, baiklah. Bang Nabi, Ya. diskusi ini sangat menarik memang untuk Ya, tidak pernah habis-habis lah. nggak pernah habis. Dan Agraria. mudah-mudahan ke depan akan ada diskusi-diskusi lanjutan ya. Memang soalan yang nggak pernah selesai dan butuh penalaran dan pemahaman yang memang masif juga. Ya teman-teman, terima kasih dalam podcast Walhi Sumatera Selatan dalam rangka Hari Tani. Ya, membahas reforma agraria dengan segala kepelikannya. Dan mudah-mudahan dalam diskusi ini kita menemukan bagaimana kita mencermati dan memposisikan diri. Saya kira terima kasih Bang Ya, Adi. sama-sama. Salam lestari. Stari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.